Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Inggris kita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dua ungkapan yang bisa dibilang sesuatu yang lumayan penting kalau kita berada di pasar ya. Oke, namun sebelum itu marilah kita menambah keberkahan pertemuan kita hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku sekalian, materi kita kali ini berkaitan dengan bagaimana asking about price. Asking about price, menanyakan tentang harga. Pertanyaan seperti ini biasanya kita pakai kalau kita berada di traditional market atau pasar tradisional. Karena kalau kita pergi ke modern market atau pasar modern, kita sudah tentu menemukan price tag, ya, price tag atau lembar yang memberikan harga, ya, price tag. Tulisan di bawahnya ada harganya sekian. Mau itu makanan ringan, mau itu baju, mau itu apa saja, pasti ada price tag-nya. Oke, nah ini biasanya kita temukan atau kita pakai dalam kondisi kita berada di pasar tradisional atau di mungkin pedagang kaki lima yang tidak menuliskan harga pada barang dagangannya. Oke, ungkapan apa yang mau kita pakai? Perhatikan di sini, ya. Semua ungkapan menanyakan harga itu dimulai dengan kata how much. Ya, how much. Kenapa nggak how many, ya? Kenapa nggak pakai how many? Karena how much ini dipakai untuk menanyakan nilai uang, ya. Karena nilai uang itu uang itu tidak bisa dihitung. Yang kita hitung adalah nilainya. Makanya kita menggunakan kata how much, bukan how many. Nah, kita bagi dua nih. Kalau objek atau barang yang kita tanyakan adalah tunggal, sekali lagi ya, tunggal dan jamaknya benda atau jumlah benda itu mempengaruhi struktur bahasa dalam bahasa Inggris. Sedikit banyak seperti itu. Jadi kalau jumlah bendanya tunggal kita pakai is it. Is it? How much is it? How much is it? Kita cuma pegang satu benda. Atau kita nunjuk satu benda saja kita bisa bilang how much is it? Berapa harganya? Satu ya. Atau kita bisa menyebutkan namanya. How much is the bag? How much is the bag? Berapa harga tas itu? Ya, how much is the bag? Langsung bendanya di sini. Ya, bisa pilihan ya, opsi ya, mau pakai is it atau pakai namanya. Terus gimana kalau jumlahnya banyak? Kita sudah pegang belanjaan banyak nih, satu keranjang. Nggak mungkin disebutin ya, how much is it? How much is it? How much is it? Wah, marah nanti kasirnya. Atau pedagangnya marah. Nah, jadi kita tanya langsung, how much are they? How much are they? Kita kasih satu keranjang besar, terus kita tanya, how much are they? Lalu mereka akan menghitungkan untuk kita jumlah harganya berapa. Atau kita bisa tambahkan kata all together. How much are they all together? Sama nggak maksudnya? Sama, cuma ada kata all together aja. Apa maksudnya? All together ini fungsinya untuk menyatukan semua barang bawaan kita. All together, seluruhnya berapa? Langsung, nggak usah dipisah-pisah. Nah, gitu ya. Hanya tambahan saja dalam berbahasa. Nggak dipakai ya nggak apa-apa ya, tambahan saja. Terus ada kata how much are the bla 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 and bla bla bla. Ini kalau barang bawaan kita nggak banyak, 2 atau 3 gitu, kita bisa sebutkan satu-satu. How much are the chocolate and the candy? How much are the chocolate and the candy? Berapa harga coklat dan permennya? Coklat dan permennya saja. Nah, gitu misalnya ya. Dari sekian banyak barang belanjaan kita nanya yang 2 itu aja. Misalnya, bisa juga. Oke, jadi is it dan is the bla 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 untuk jumlah benda tunggal. Sedangkan are they all together atau are the bla 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 and bla 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 untuk benda yang jumlahnya lebih dari 1. Oke, jadi tadi kata how much. Atau kalian bisa langsung menggunakan kata how much. Selesai, ya, tanpa diikuti dengan ini. Langsung how much. Nah, orang yang ditanya juga langsung paham, ya. Tentunya membuat seperti ini untuk bahasa yang informal atau tidak resmi ya. Kalau kalian ngobrol sama teman-teman yang sebaya, ya boleh seperti itu. Tapi kalau ngomong sama orang yang lebih dewasa, tentu temukanlah bahasa yang lebih sopan. Oke, kita lanjut dengan materi berikutnya ya. Oke, nah ini materi kita yang kedua. Nah, kalian sudah bisa melihat 3 ungkapan di sini ya. Ada yang bisa bantuin baca? Ya, ini namanya can I have it for? Can I have it for? Ada yang kedua, can I get any discount? Nah, kalau ngomongnya ada discount pasti sudah tahu nih apa maksudnya ya.
Ada kata is it a fixed price? Is it a fixed price gitu ya. Nah, ketiga ungkapan ini adalah ungkapan yang kita pakai to apa? To bargain. Apa itu to bargain? Bargain artinya menawar, bargaining, ya. Proses tawar menawar. Sesuatu yang sudah ditentukan bisa menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai sebenarnya. Dan biasanya kalau kita menawar ini konteksnya lebih rendah ya, harganya lebih sedikit. Nah, jadi ungkapan ini bisa kita pakai. Yang pertama, can I have it for? Can I have it for? Di sini kita pakai it karena objek yang mau kita tawar jumlahnya 1. Kalau objeknya banyak tinggal kita ganti. Can I have them? Them ya, bukan they ya. Can I have them for? Lalu sebutkan harga yang mau kita mau. Misalnya kita punya, kita naksir sebuah jam tangan. Harga jam tangan ini sekitar 350.000. Dan kita menawar di pasar yang bisa ditawar ya. Nggak boleh di pasar yang nggak bisa ditawar. Jangan pergi ke mall lalu menawar. Nggak mungkin ya. Karena di sana sudah ada istilahnya, nanti kita bahas ya. Jadi di tempat yang kita bisa menawar ya. Misalnya harganya 350.000 mau kita tawar jadi 300.000. Atau 250.000 ya. Jadi can I have it for 250,000? Can I have it for 250,000? Boleh nggak kalau saya tawar 250.000? Nah, jadi ungkapan menawarnya nggak disebutin. Kamu langsung sebutin aja. Gimana kalau harganya 250.000? Nah, jadi si pedagang akan langsung memahami bahwa orang ini sedang menawar gitu ya. Lalu yang ungkapan kedua, ada kata can I get any discount? Can I get any discount? Ada nggak potongan harga untuk saya? Nah, di sini kalian tidak menentukan harga yang kalian mau, tapi meminta si penjual untuk memberikan potongan harga dari harga aslinya. Ingat ya, kembali lagi pada pasar yang hanya bisa ditawar. Karena kalau nggak bisa ditawar, kita bisa menggunakan kata ini. Kalau kita ragu-ragu ya, apakah toko ini menjual barang yang sudah tidak bisa ditawar atau tidak? Kita bisa ungkapkan seperti ini. Is it a fixed price? Is it a fixed price? Apakah harganya sudah pas? Apakah harganya sudah tidak bisa ditawar lagi? Jadi kata istilah fixed price ini artinya harga yang sudah pas. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Sudah segitulah dia. Nggak akan ada kemungkinan untuk menawar. Dan ini adalah istilah yang kita pakai dalam pasar modern. Seperti di mall ya. Itu semuanya menggunakan istilah fixed price. Fixed price. Jadi kalau kalian nanya, is it a fixed price? Yes. Nah, jangan tawar lagi. Tapi kalau is it a fixed price? No. Baru boleh pakai yang dua ini untuk menawar. Oke, that's all for today's meeting. Itu dulu untuk pertemuan kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat yang sedikit ini. See you again on our next meeting. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Let's close our class by saying hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.